Dalam video ini, kami akan menampilkan atau menyajikan mengenai materi pembagian dengan teori DM, yaitu diterangkan dan menerangkan. Teori DM atau diterangkan dan menerangkan adalah sebuah pola yang dimulai dari fungsi diterangkan, kemudian dijelaskan atau dilengkapi dengan fungsi menerangkan. Segala sesuatu yang menerangkan terletak di belakang yang diterangkan. Dalam konsep pembagian dengan menggunakan teori DM atau diterangkan menerangkan, dimisalkan A bagi B, dapat dikatakan bahwa A merupakan bilangan yang terbagi, yang mana dalam teori ini meliputi posisi D atau diterangkan. Sedangkan B adalah bilangan pembagi, yang mana menempati posisi M atau menerangkan. Dalam penyelesaiannya, kita dapat menggunakan upaya penyelesaian dengan melibatkan motorik kasar, seperti melompat. Melompat ke depan berarti bilangan terbaginya bernilai positif, sedangkan melompat ke belakang berarti bilangan terbaginya bernilai negatif. Hasil diperoleh melalui banyaknya lompatan yang terjadi, dan tidak lupa melihat arah lompatan, apakah lompatan ke depan atau ke belakang. Langkah pertama yaitu membuat garis bilangan. Langkah kedua, memposisikan diri atau alat peraga berada di bilangan 0. Langkah ketiga, menentukan arah menghadap dengan melihat bilangan yang berperan sebagai menerangkan. Di sini 4 adalah bilangan positif, maka selanjutnya menghadap ke kanan. Langkah keempat, melihat bilangan yang berperan sebagai diterangkan. Di sini min 8 adalah negatif. Dapat dikatakan bahwa min 8 posisinya berada di belakang kita berdiri. Langkah kelima, karena min 8 adalah bilangan yang akan kita tuju, dengan tetap mempertahankan arah hadapan kita, kemudian melompat ke belakang menuju angka min 8. Dengan skala 4, tiap 1 kali lompatan, kemudian hitung berapa banyak lompatan yang dilakukan hingga berada di min 8. 1, 2. Hasil yang diperoleh adalah min 2, karena terjadi 2 kali lompatan dengan skala 4 tiap lompatan dan arah melompat ke belakang. Langkah pertama, membuat garis bilangan terlebih dahulu. Langkah kedua, memposisikan diri di bilangan 0 atau netral. Langkah ketiga, menentukan arah menghadap dengan melihat bilangan yang berperan sebagai M atau menerangkan, yaitu di sini 2 adalah bilangan positif, maka selanjutnya menghadap ke kanan. Langkah keempat, melihat bilangan yang berperan sebagai D atau diterangkan, yaitu negatif 6 adalah negatif. Dapat dikatakan bahwa negatif 6 posisinya di belakang kita berdiri. Langkah kelima, karena negatif 6 adalah bilangan yang kita tuju, dengan tetap mempertahankan arah hadapan, kita kemudian melompat ke belakang menuju negatif 6. Langkah ke-6, dengan skala 2 tiap 1 kali lompatan, kemudian hitung berapa banyak lompatan yang dilakukan hingga berada di titik negatif 6. Mari kita hitung. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hasil yang diperoleh adalah negatif 3, karena terjadi 3 kali lompatan dengan skala 2 tiap lompatan dan arah melompat ke belakang. Langkah yang pertama, yaitu membuat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian, langkah yang kedua, memposisikan diri atau siswa berada di bilangan 0, di mana posisi 0 ini merupakan posisi netral. Kemudian, langkah yang ketiga, yaitu menentukan arah menghadap dengan melihat bilangan yang berperan sebagai M atau menerangkan, yaitu di sini negatif 4 adalah bilangan negatif. Maka, selanjutnya menghadap ke kiri. Kemudian, langkah yang keempat yaitu melihat bilangan yang berperan sebagai D atau diterangkan, yaitu di sini negatif 4 adalah negatif. Dapat dikatakan bahwa negatif 4 posisinya berada di depan kita berdiri. Kemudian, langkah yang kelima yaitu karena negatif 4 adalah bilangan yang akan kita tuju, dengan tetap mempertahankan arah hadapan kita, kemudian melompat ke depan menuju angka negatif 4. Nah, langkah yang terakhir yaitu dengan skala 4 tiap 1 kali lompatan. Kita lihat
1, 2, 3, 4. Kemudian, hitung berapa banyak lompatan yang sudah dilakukan hingga berada di posisi negatif 4 ini. Nah, hasil yang diperoleh adalah positif 1, karena terjadi 1 kali lompatan dengan skala 4 tiap lompatan, dan arah melompat ke depan. Langkah yang pertama adalah membuat garis bilangan. Setelah itu, langkah yang kedua adalah si peraga memposisikan diri di bilangan 0 atau netral. Langkah yang ketiga adalah menentukan arah menghadap dengan melihat bilangan yang berperan sebagai M atau menerangkan, yaitu di sini adalah negatif 3. Negatif 3 sendiri adalah bilangan negatif, maka selanjutnya menghadap ke kiri dan si peraga menuju ke negatif 3. Setelah itu, langkah yang keempat, melihat bilangan yang berperan sebagai D atau diterangkan, yaitu di sini adalah negatif 6. Negatif 6 sendiri adalah negatif. Dapat dikatakan bahwa negatif 6 posisinya berada di depan peraga. Negatif 6 berada di depan peraga. Setelah itu, langkah yang kelima, karena negatif 6 adalah bilangan yang akan kita tuju, dengan tetap mempertahankan arah hadapan kita kemudian melompat ke depan menuju angka 6. Dan langkah yang keenam adalah dengan skala 3 kali lompatan, 1, 2, 3, kemudian hitung berapa banyak lompatan yang dilakukan hingga berada di negatif 6. Dan hasil akhirnya adalah, hasil yang diperoleh adalah 2, karena terjadi 2 kali lompatan dengan skala 3 tiap lompatan dan arah lompatan ke depan. Dan hasil akhirnya dari soal negatif 6 dibagi negatif 3 adalah positif 2. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi pembelajaran kelompok kami yakni pembagian bilangan negatif dengan bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Yang selanjutnya, pembagian bilangan negatif dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Sekian materi pembelajaran yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada kritik ataupun saran bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.